Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NPM 24106311110158. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan Bapak dosen Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPDI, MPD. Sebelumnya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, lalu langsung saya jawab di setiap soal tersebut. Oke, baik, kita masuk ke soal yang pertama. Demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu, evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Nah, jawabannya menurut saya itu demokratisasi dalam PAI bisa diterapkan dengan cara memberi ruang kepada siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat tanpa harus adanya rasa takut karena takut disalahkan. Misalnya melalui apa? Dan misalnya melalui metode diskusi, studi kasus, ataupun problem-based learning yang tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tapi di era digital sekarang tantangannya cukup besar. Karena informasi keagamaan yang tersebar di medsos itu tidak jelas sumbernya, banyak yang tidak jelas. Ditambah lagi, media sosial sekarang itu sering memunculkan perdebatan yang kurang sehat. Jadi, siswa itu harus punya literasi digital dan adab yang kuat supaya tetap bisa kritis dan juga sopan. Sekarang next ke soal yang nomor 2. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP? Oke, baik, untuk jawaban yang soal kedua ini, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan yang bertahap dan seimbang antara akal dan adab menurut saya cocok banget dengan kurikulum merdeka. Karena pembelajaran PAI itu bisa dibuat lebih bertahap dan lebih sederhana dan tentunya lebih kritis. Nah, di SMP penerapannya itu bisa dimulai dengan pemahaman lanjut, terus juga ada contoh diskusi kasus, lalu refleksi dalam praktik langsung di kehidupan sehari-hari, supaya siswa itu nggak cuma paham teori saja, tetapi juga kebiasaannya itu bisa dibentuk melalui kegiatan tersebut. Oke, baik, sekarang saya akan menjawab yang soal nomor 3. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Dan jawaban yang akan saya berikan adalah pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan menurut saya masih sangat relevan. Karena bisa menggabungkan agama dan sains yang dimana itu akan membuat siswa nggak merasa dipisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, ini bisa membantu mengurangi dekadensi moral karena siswa jadi paham bahwa nilai Islam itu bisa diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Nah, contohnya gimana? Contohnya itu pembelajaran PAI bisa dibuat dalam proyek tentang lingkungan yang menghubungkan antara ayat Al-Quran dengan konsep sains seperti ekologi. Nah, lalu siswa itu bikin aksi nyata dalam menjaga lingkungan sekolah. Sekarang soal nomor 4, yaitu Kiai Hashim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadhu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Dan untuk jawaban dari soal nomor 4 ini, menurut saya pemikiran Kiai Hashim Asy'ari ini penting banget karena adab itu dasar dalam pendidikan. Dan kalau siswa punya akhlak dan tawadu ke guru, maka karakter mereka tuh juga akan terbentuk lebih baik. Di era sekarang yang krisis keteladanan, nilai ini bisa diterapkan dengan membiasakan budaya hormat, salam, sapa, sopan, dan santun di sekolah. Dan guru juga harus menjadi contoh nyata gitu. Dimana sebelumnya juga guru itu harus bisa memberikan contoh nyata dalam sikap sehari-hari supaya si murid ini bisa menjadikan guru-guru tersebut tuh role model mereka.
Oke, next kita ke pertanyaan nomor 5. Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis. Nah, menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan berbasis pada Al-Quran hadis. Nah, analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumentasi Anda. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 ini. Pemikiran Ahmad Hasan menurut saya itu cenderung ke arah reformisme karena menekankan kembali kepada Al-Quran dan hadis secara langsung dan lebih kritis. Nah, dalam PAI saat ini atau PAI sekarang, ini bisa membantu siswa itu buat lebih paham dan tidak hanya ikut-ikutan saja, tetapi juga harus dikaitkan pada konteks supaya tidak kaku dalam memahami agama. Oke baik, sekarang ke pertanyaan nomor 6. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya, lalu analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Oke, untuk jawaban nomor 6 ini, menurut saya ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu saling nyambung banget di antara ketiganya ini. Nah, tujuannya karena ontologi itu membahas apa itu ilmu, dan epistemologi itu membahas tentang cara mendapatkan ilmu, dan aksiologi itu tujuan serta nilai dari ilmu itu sendiri. Kalau misalnya dipakai di prodi PAI, ketiganya ini bisa menjadi dasar buat nyusun visi misi yang gak cuma fokus akademiknya aja, tetapi juga membentuk guru yang berilmu, beradab, dan mempunyai manfaat untuk masyarakat. Ke pertanyaan nomor 7. Syed Naqib Al-Attas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP dan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam? Nah, untuk jawaban daripada pertanyaan nomor 7 ini yaitu konsep ta'dib dari Syed Naqib Al-Attas menurut saya itu fokusnya pada pembentukan adab, dan ini sebenarnya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang dimana ingin membentuk sebuah karakter. Dan dalam RPP PAI, konsep ini tuh bisa dimasukin lewat tujuan pembelajaran yang bukan cuma pengetahuan saja, tetapi sikap seperti jujur, disiplin, dan hormat dalam kegiatan belajar. Lalu ke pertanyaan nomor 8. Ismail Roji Al-Faruqi mengusulkan islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Nah, berdasarkan pandangannya, rancanglah atau jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial, misalnya sosiologi atau ekonomi, dan yang bisa diterapkan di sekolah. Oke baik, untuk pertanyaan nomor 8 ini atau pertanyaan terakhir, maka jawabannya pemikiran Ismail Roji Al-Faruqi menurut saya itu bisa diterapkan melalui pembelajaran gabungan PAI dan ilmu sosial. Misalnya, tema tentang perilaku ekonomi atau sosial bisa dikaitkan dengan nilai Islam atau teori sosiologi. Nah, jadi siswa itu bisa melihat bahwa agama itu nyambung sama kehidupan nyata, bukan terpisah. Mungkin itu saja jawabannya akan saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.